Di dunia ini pasti ada dua jenis manusia. Manusia yang baik dan tak baik. Tak kira agama, tak kira bangsa. Pasti ada dua jenis manusia tu. Sedangkan dua pasangan suami isteri ditahan bagi membantu siasatan kes mencederakan seorang pembantu rumah warga asing. Ketua Polis Johor, Dato' A.B. Rahman Rasad berkata, 4 suspek warga tempatan berusia antara 30 hingga 34 tahun itu ditahan di sebuah kediaman di Taman Johor Tampoi jam 7.30 malam tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polisi Malaysia, Ketua Polisi Johor Bahru kerana sudah menangkap 4 orang pelaku kekerasan terhadap wanita Indonesia. Apa yang kau nak tunjuk dekat orang sana? Saya nanya maknanya apa nih guys? Hebat, bagus. Kau buat begitu malah orang lagi maki hamun kau adalah. Tangan kau jeringan nak bantai pembantu itu belum tentu tangan kau berat nak pukul istri sendiri. Terang lagi bersuluh. Malaysia ini ada undang-undang. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, terus terang ketika saya membuat video ini perasaan hati saya ini kacau bilau guys ya. Antara sedih, shock pula guys. Ya, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini sudah tular ya beberapa jam yang lalu dan berita ini viral guys ya. Jadi ada case pukul pembantu rumah yang dilakukan oleh majikan di Malaysia. Nah ya, jadi berita yang saya lihat guys, sebenarnya case ini itu sudah terjadi 1 tahun yang lalu dan baru tular, baru viral tadi malam ya, atau beberapa jam yang lalu guys ya. Dan nasib baik sekarang pihak kepolisian Johor sudah menangkap para pelaku dan sekarang masih ada dalam siasat guys ya. Oke, kita akan coba untuk melihat bagaimana kronologis dan sebenarnya apa yang berlaku guys. Jujur, hal yang seperti inilah yang terkadang membuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini keruh guys ya. Dah damai, dah baik, seperti ini keruh pula ya. Di Indonesia pun juga seperti itu ya. Ada turis Malaysia difitnah, tak bayar, keruh lagi suasananya. Di Malaysia pun juga seperti itu ya, pembantu rumah tangga dipukul sampai ada yang pernah kehilangan nyawa beberapa tahun lalu. Nah, keruh lagi, begitu terus tak habis-habis guys ya. Oke, lagi kita akan coba untuk nonton sama-sama seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys ya. Kita akan coba nonton sama-sama seperti apa videonya. Dan ya, saya letakkan link Shopee. Mungkin kalian yang ingin berminat shopping seperti biasanya saya letakkan di link deskripsi guys ya. Kita akan coba nonton bersama-sama. Oke, ini dia, Polis Johor tangkap pelaku penganiayaan ART itu asisten rumah tangga guys ya, asal Indonesia. Pada 13/6/2026 semalam, kita telah pun berjaya menangkap 2 lelaki dan 2 wanita yang merupakan 2 pasang suami isteri daripada di kawasan Johor Bahru Utara. Kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Motif kejadian memukul tersebut masih dalam siasatan pihak polis. Kita juga sedang mengesan 2 orang lagi saksi ataupun mangsa yang merupakan pembantu rumah kepada suspek-suspek yang kita tangkap. Selain daripada suspek yang tular di media sosial, berdasarkan siasatan awal
kita dapati ada 2 lagi mangsa yang merupakan warga Indonesia yang ada bekerja 3 sebagai berarti. pembantu rumah kepada mereka juga, turut menjadi mangsa kepada mereka. Jadi bukan hanya satu saja mangsa yang terlibat, kita percaya ada 2 lagi mangsa yang terlibat dan kita masih lagi mengesan mangsa-mangsa ini. Ya, itu dia guys, ya. Berita yang sempat tular ya. Ini ada lagi nih. 2 pasangan suami isteri ditahan bagi membantu siasatan kes mencederakan seorang pembantu rumah warga asing. Ketua Polis Johor, Dato' A.B. Rahman Rasad berkata, 4 suspek warga tempatan berusia antara 30 hingga 34 tahun itu ditahan di sebuah kediaman di Taman Johor Tampoi jam 7.30 malam tadi. Tambah beliau, pihaknya mengesan 4 video tular memaparkan seorang wanita dipercayai pembantu rumah dipukul oleh 2 lelaki dan 2 wanita. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi jadi 1 tahun yang lalu guys kejadiannya ya. Dan banyak sekali ya komentar-komentar yang saya temukan guys dekat TikTok ya, bahwasanya pelakunya ini adalah seorang usahawan. Dia mempunyai usaha basuh atau cuci karpet. Nah, semalam nih saya sempat tengok nih guys akunnya ya, masih ada, masih belum di private, dan sekarang nampaknya ya sudah di private guys ya, sudah di private ini nampaknya guys ya, itu geng ya. Dan ramai sekali ini komentar-komentar dari netizen ya. Nah ini guys ya, tak pastilah betul atau tidak, karena baik dari orang lokal Malaysia dan juga orang Indonesia ini kerap sekali share screenshot ini ya di komentar, di video TikTok. Nah ini nih guys ya, jadi dia ada usaha ya atau bisnis guys ya. Okey, kepada orang-orang Johor Bahru, okey, tak kisahlah korang duduk bertinggi ke, Ulu Tiram ke, mana yang nak dapatkan ni. Selamat tengah hari semua. Sekarang saya berada di sebuah kilang. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Sekarang pukul 2. Okey, kita berada Saya mengucapkan terima kasih kepada Polisi Malaysia, Ketua Polisi Johor Bahru karena sudah menangkap 4 orang pelaku kekerasan terhadap wanita Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan rakyat Malaysia karena kalian sudah membuktikan solidaritas terhadap kami. Banyak juga rakyat Malaysia ikut mengkecam kejadian ini. Polisi Malaysia sangat menghargai pengaduan kita walaupun melalui media sosial. Laporan kita langsung diproses. 1 hari kejadian, mereka langsung bertindak. Saya bangga terhadap kinerja Polisi Malaysia karena sudah peduli terhadap apa yang berlaku sekarang. Dari kasus ini, kalian boleh lihat sendiri perbedaan antara Polisi Malaysia dengan Polisi Indonesia. Di negara kita sendiri, membuat laporan ke polisi belum tentu diproses. Ya, itulah guys, satu postingan TikTok dari Bang Sam ya, dari Bang Sam. Tapi serius lah guys ya, remeh sekali posting-postingan dan di ruang komentar itu mendedahkan pelakunya. Nah ini guys, 2 pasangan suami istri ditahan polis berkaitan kes pukul wanita pembantu rumah yang tular. Keempat suspek berusia 30-34 tahun ya. Dan ya, semalam itu masih terbuka guys akunnya dan sekarang sudah private. Nah ini dia guys ya. Jadi sempat ada satu video yang dia pin. Dia sempat buat konten pengalaman dia ketika membasuh karpet dari salah satu player squad Johor Darul Takzim.
Nah, ini aku tak perlu sebutan namanya lah guys ya. Nah, dia sempat posting itu semalam guys, serius. Demi Allah, saya tonton akun ini dan sekarang sudah di private nih guys. Ya, tuh. Dan akun ini sering sekali diposting ulang ya, di screenshot ruang komentar, dan bahkan ada juga yang posting juga guys ya di TikTok ya terkait dengan akun ini guys. Nah, ini screenshot guys ya, utusan berita. Kita coba lihat guys, seperti apa ini beritanya. Ya Allah. Kita telah pun berjaya menangkap 2 lelaki dan 2 wanita yang merupakan 2 pasang suami isteri daripada di kawasan Johor Bahru Utara. Berdasarkan semakan rekod jenayah, kesemua suspek yang ditangkap tidak mempunyai rekod kesalahan yang lampau. Setakat ini, riman hanya dibenarkan selama 1 hari saja. Dan jika perlu, kita akan mohon untuk disambung riman untuk kita meneruskan siasatan. Jadi masih dalam proses siasat guys ya. Yang jadi pelik ini kenapa baru viral sekarang nih guys? Ini yang buat saya agak bingung nih guys ya. Kenapa baru viral sekarang nih guys? Nah, inilah coba kita tengok. Nah kan, screenshot yang sama nih guys, yang tadi kita baca guys ya. Kita lihat, dana setahun baru hari ini viral. Nah kan, nah ini dia. Ini juga screenshot ini sering sekali saya lihat ya, baik itu di postingan TikTok dan juga di ruang komentar guys. Nah, kenapa baru viral? Nah itu guys, ini yang aku tak pastilah, kenapa baru viral nih guys ya. Saya pun ada pembantu rumah dari Indonesia. Keluarga kami anggap pembantu rumah sendiri, keluarga sendiri, dah 15 tahun bersama keluarga kami. Nah itu dia guys ya. So, jadi tidak semua orang seperti itu guys, karena mana-mana negara itu pasti ya ada, selalunya ada orang jahat guys ya. Jadi saya harap kawan-kawan di luar sana ya, media sosial, jangan pukul rata semua orang seperti itu guys ya. Tidak semuanya seperti itu, tapi terkadang ada juga ya yang seperti itu. Nah ya, yang jahat itu udah pastilah guys ya. Nah ini video tular amah di Belasah, 2 pasangan suami istri ditahan. Nah guys ya, nah ini dia guys ya. Aduh, aku sampai tidak tega ya untuk memplay video ini karena betul-betul sangat kejam guys ya. Nah ini kebetulan ada satu komentar yang saya rasa cukup bijak lah guys ya. Nah ini, hatiku berkata benar. Tak kisah kau sayang anak kau sekali macam manapun, kau tak ada hak nak pukul orang tu macam tu sekali. Kalaulah sesama wanita, meskipun itu buruk ya, negatif, it's okay lah, masih boleh kita terima, kan sama-sama wanita nih guys. Ini masalahnya lelaki guys. Lelaki pukul wanita nih. Apa yang kau nak tunjuk dekat orang sana? Saya nanya maknanya apa nih guys? Hebat, bagus. Kau buat begitu, malah orang lagi maki hamun kau adalah. Tangan kau jeringan nak bantai pembantu itu, belum tentu tangan kau berat nak pukul istri sendiri. Terang lagi bersuluh, Malaysia ini ada undang-undang. Kau ikut kena law, walalau macam mana sekalipun. Bukan nak tunggu anak kau mati baru kau nak buat begitu. Malaysia tetap ada undang-undang, kau serahkan pada pihak berkuasa aja. Kan udah jadi karangan kat komen ini adeh. Karena panjang komennya guys ya. Aduh, ya ini amah didakwa didera majikan. Jadi masih dalam proses siasatan ya. Ada beberapa berita versi yang mengatakan tuan dan puan itu dirugikan karena menyiksa anak majikan. Teremosilah dia. Ya, majikan ini emosi ya, sampai pembantu dari Indonesia itu diberlakukan seperti itu. Ya, emosi dia. Saya tidak membenarkan hal itu, guys. Tapi kalau itu berlaku dengan saya, aku pun juga pasti emosi. Tapi lihat-lihat dulu lawannya siapa nih. Kalau wanita, tapi kalau sampai lelaki melakukan tumbuk ya, sampai dipijak pula, ini agak parah sih, guys ya. Dan
nasib baik ini polis dari Johor Bahru bertindak dengan sangat cepat guys ya, mengamankan, memproses siasat kedua pasangan suami istri tersebut. Nah itu guys ya. So gimana geng, menurut komentar kalian? Boleh komen lah di ruang komentar guys ya. Ketua Polis Johor Datuk Ebi Rahman Arsad berkata kesemua suspek berusia 30 hingga 34 tahun ditahan di sebuah rumah di Taman Johor dekat Tampoi. Oke, beliau berkata hasil siasatan awal mendapati kedua-dua pasangan itu tinggal serumah, manakala suspek wanita adalah adik-beradik. Oke, jadi kakak yang hijab ini adik-beradik guys. Oke. Yang jadi soalan ini aku tak pastilah. Ini macam mana nasib dari akak Amah ini guys ya, akak tenaga kerja Indonesia ini yang jadi pembantu ini gimana nih geng sekarang, di mana ya, dengan siapa, apakah dengan KBRI sudah diamankan atau macam mana nih geng ya. Aku tak pasti, jadi masih menunggu proses update-nya nanti seperti apa nih guys ya. Case video Amah dipukul majikan, dua wanita warga Indonesia ditemukan selamat. Alhamdulillah masih selamat ya. Alhamdulillahnya masih selamat. Lah itulah guys ya. Sekali lagi saya mohon komen yang baik-baik ya. Karena ya hal-hal yang seperti inilah yang bisa membuat keributan, yang bisa memecah antara hubungan Indonesia dan juga Malaysia guys ya. Itu karena sebenarnya di luar sana itu ada ramai juga guys ya, majikan-majikan yang baik, yang selalunya menganggap orang Indonesia itu macam keluarga ya, itu ada ramai juga ya. Tapi ada juga guys orang-orang yang mereka emosi ya, akhirnya lepas kontrol. Nah itu guys ya. Nah inilah suspeknya geng. So ya gimana menurut komentar kalian? Boleh komen di komentar. Harapan saya semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Karena sejatinya kalaulah memang Malaysia semengerikan itu ya, para majikannya yang jadi soalan ini kenapa masih ada ramai rakyat Indonesia yang datang dari Indonesia menuju ke Malaysia untuk cari pekerjaan, kan begitu geng ya. Itu ada juga yang berkomentar kemarin, kalaulah orang Indonesia kerja dekat kilang masih oke, karena kan ramai kawan dia nih. Kalau ada apa-apa salah satu dari mereka pasti akan dibantu dengan rekannya ya kan. Yang agak seram ini ya pembantu rumah tangga itu guys, pembantu rumah ya, mereka kan tak ada kawan ya kan. Biasanya kan satu orang seorang datang diambil ya untuk dikerjakan di satu rumah. Kalau ada atau jumpa dengan majikan yang kurang baik, susah nih mau melapor kemana ya kan. Itu nah ini nanti harus saya sensor ini ya, wajah dari anak dari suspek ini sering sekali guys ya muncul di TikTok ya. Itu oke. Aduh yang macam ini geng ya. Kenapa kok bisa bocor informasi data dari suspek? Ya karena dia punya follower yang cukup banyak guys ya kan. Tadi kita sempat tonton kan guys ya di akun TikTok. Nah ini nih, dia punya follower cukup banyak dan sering sekali dia upload video-video bagaimana bisnis dia tentang cuci karpet ya. Itu guys. Julai 2025, sekarang aja udah Jun 2026. Udah remuk pula itu ART keadilan baru dilakuin. Dulu aku bekerja sebagai pembantu rumah di Singapura, jadi aku sedikit banyak tahu. Pembantu rumah itu banyak jenis. Dulu aku oleh majikanku dibenarkan antar anak sekolah, tapi jangan ingat ada pembantu rumah yang betul-betul tak boleh keluar rumah. Jadi betul-betul 100% dia cuma ada di rumah. Di dunia ini pasti ada dua jenis manusia. Manusia yang baik dan tak baik. Tak kira agama, tak kira bangsa. Pasti ada dua jenis manusia tu. Sedangkan kalau yang tak baik pembantunya, majikannya senang. Tinggal report polis kalau itu hal besar. Kalau cuma nak terminate, nak tukar pembantu, tinggal telefon agent.
Kalau pembantunya kabur, tinggal report aja polis. Ya. Nanti dia di blacklist. Masalahnya, kalau yang bermasalah itu adalah majikannya, apa yang pembantu perlu buat? You imagine, kalau you kerja kilang senang, kawan kau ada, dekat-dekat kau ada, kau hidupnya dengan kawan kau, jadi tolong kawan kau report apa semua senang. Tapi masalahnya ini pembantu hidup dengan majikan. Kalau dia bermasalah dengan majikan, apa yang perlu pembantu itu perlu buat? Coba fikir. Agent KBRI, please bagi suatu SOP yang boleh pecahkan masalah ini, yang boleh solve this problem. Ini misal guys ya, Walonjo jadi pembantu lah. Nah ternyata Walonjo mendapatkan majikan yang kurang baik nih. Apa yang harus saya lakukan guys? Saya report polis atau langsung datang ke KBRI, ya Duta Besar Indonesia yang di Malaysia, atau gimana nih guys? Nah sebaiknya gimana? Nah ini kawan-kawan yang paham tentang masalah hukum ini mungkin boleh komen lah guys ya di ruang komentar. Oke, so itu dia guys ya, video yang cukup tular semalam ini yang saya temukan di TikTok guys ya. Jadi kalian percaya boleh, tak percaya pun juga it's okay, tidak masalah guys ya. Tuh guys ya, jadi semua terpulang kembali dengan kawan-kawan. Jadi kita tunggu proses siasat dari kepolisian di Raja Malaysia, kepolisian dari Johor. Kita tunggu bagaimana proses siasatnya ini guys ya. Dan harapan saya semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali guys ya. Harapan saya begitu. Dan mungkin ini pesanan untuk rakyat Indonesia yang kerja di luar negara guys ya. Ingat satu hal, kalian kerja di negara orang, jadi kalau bisa jangan berlagak, jangan ngawur, tetap jalankan undang-undang yang berlaku ya. Jadi istilahnya jangan ngawur ya, paham ya guys ya, jangan ngawur karena hidup di negara orang. Jadi ingat tujuan awal semula yaitu kerja ya, tidak aneh-aneh, tidak buat hal ya. Tujuan awalnya itu ya, karena sejatinya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung ya kan guys. Oke ya, so gimana nih geng, menurut komentar kalian boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sampai dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.